Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu menentukan penyelesaian persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan A dan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Yang kedua, mampu menyajikan dan menyelesaikan masalah persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan A dan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jadi pada pertemuan kali ini fokus kita di dua bentuk ini. Ya, bentuk pertama dan bentuk yang kedua. Oke, lanjut. Nah, persamaan eksponensial ya, yang pertama berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Ya. Maka fx sama dengan p. Nah, ini rumus yang pertama. Artinya ini ya. Jika ini sudah terjadi, ya, penyebab ini sudah terjadi, maka pastilah akibatnya ini seperti ini. Ya, jadi tugas kita untuk bentuk yang pertama itu bagaimana supaya ini basisnya sama. Ya, jika kedua basisnya sama, maka bisalah kita disimpulkan bahwa pangkatnya pasti sama, yaitu fx sama dengan p. Ini bentuk yang pertama. Nah, ada syaratnya di sini A atau basisnya harus besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Jadi syaratnya A ada 2, yaitu lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Yang mana saja itu yang besar dari 0 ya, mulai 0,1, 0,2, 0,9, kemudian 1,1 ya, tidak masuk 1, 1,1, 1,2 dan seterusnya 1 ya, dan seterusnya 2, 3 dan seterusnya lagi. Itulah yang bisa digantikan oleh nilai-nilai yang bisa disubstitusi ke variabel A. Oke, bentuk yang kedua yaitu persamaan eksponensial yang berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, di sini harus dipahami bahwa sesungguhnya persamaan 1 dan 2 ini ya, ini dengan ini sebenarnya sama ya. Sama. Cuma di belakang ini bentuknya sebuah bilangan konstan. Kalau ini sebuah fungsi eksponensial. Cara penyelesaiannya atau prinsipnya sama. Ya, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Artinya apa? Persamaannya jika ini sudah terjadi, ini maksudnya ya, ini jika maka ini simbol implikasi. Jika penyebab ini sudah terjadi, maka akibat ini bisa kita tulis atau kesimpulan ini bisa kita tulis ya. Jadi tugas kita di pertemuan ini bagaimana jika ada soal dibawa ke bentuk seperti ini, yaitu ciri-cirinya basisnya harus sama. Oke, baik, kita lanjut. Syaratnya sama ya. A besar 0, A tidak sama dengan 1. Nah, oke, kita lanjut ke contoh-contoh soal. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian setiap persamaan eksponensial berikut. Nah, di contoh 1 ini ada 3 pertanyaan ya. Pertama, 4 pangkat x sama dengan 8. Jadi kita diminta berapa x-nya? Nah, jadi penyelesaiannya ini 4 pangkat x sama dengan 8. Nah, jadi tugas kita kalau berdasarkan definisi tadi atau rumus yang tadi yang kita bahas, di sini bagaimana supaya basis di sini di ruas kiri dengan ruas kanan sama. Nah, kita lihat 4, 8. Ini 4 kita rubah dulu ke bilangan berpangkat 2. Ini 2 pangkat 2 pangkat lagi x. 8 juga kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Oke ya. Nah, sekarang sederhanakan lagi satu langkah. 2 kali x, 2x. Jadi, nah ini yang dimaksud tadi di rumus. 2 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat 3.
Ini basisnya sudah sama-sama basis 2. Jadi bisa disimpulkan bahwa 2x sama dengan 3. Kita tulis 2x sama dengan 3. Nah, kita selesaikan seperti dibentuk seperti ini kan biasa diselesaikan ya, yaitu x sama dengan 3/2. Jadi dapatlah jawabannya x untuk soal A. Pertanyaan A itu x sama dengan 3/2. Inilah yang disebut himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 3/2. Ini bentuk yang pertama tadi ya, rumus pertama. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. 4 pangkat x tambah 1 sama dengan 0,25. Ini sama prinsipnya dengan soal A tadi. Oke, kita selesaikan. Nah, ini 4 pangkat x tambah 1 sama dengan 0,25. Kita sederhanakan ini. Kita coba-coba ini rubah ke basis 2. Ini juga kita desimal ini kita rubah dulu ke bentuk pecahan ya. Oke. Nah, ini saya sudah sederhanakan. 4 2 pangkat 2 ya. Ini saya rubah menjadi bentuk pecahan 25/100 kan sama saja dengan 0,25. Oke, selanjutnya ini 25/100 kita sederhanakan. Ini kan masih besar. Kita sederhanakan sehingga kita dapat 1/4. Ya kan, 1/4 bagi 25, 1 bagi 25, 4. Oke, ini sudah aman dikali keluar ini. 2 kali x, 2x. 2 kali 1, 2. Jadi didapatlah bentuk yang terakhir 2 pangkat 2x tambah 2 sama dengan 1/4. Ini belum selesai. Karena ini basisnya 2 di sini belum. Kita rubah lagi nih, kita kerja lagi nih. Kita rubah dulu ke pangkat negatif ya. Ini kita kan 1/4, kita rubah menjadi 4 pangkat minus 1. Di pertemuan awal kita dulu bisa dibuka kembali catatannya ya, bagaimana merubah bentuk pangkat negatif ke pangkat positif. Nah, ini. Lanjut, ini 2, ini 4. Sudah bisa. Ini 4 kita sudah bisa rubah menjadi 2 pangkat 2. Kita rubah ya. Oke. 2 pangkat 2 pangkat lagi negatif 1. Nah, terakhir sederhanakan. Ini dapat nih 2 pangkat 2x tambah 2 sama dengan 2 pangkat minus 2. Basisnya sudah sama-sama 2. Ya. Tinggal kita ambil pangkatnya berdasarkan prinsip materi tadi ya, di awal pertemuan pembahasan kita. Iya. Ini. Nah, ini saya ambil ya, 2x tambah 2 sama dengan negatif 2. Ini biasa ya, di SMP biasa menyelesaikan seperti ini kan. Oke, kita pindah ruaskan ini ke sebelah. Jadi dapatnya minus 2 kurang 2. Minus 4. Jadi kesimpulannya x sama dengan negatif 4 bagi 2. Atau x sama dengan negatif 2. Jadi kesimpulannya ya, himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 2. Nah, inilah jawaban untuk pertanyaan kedua di contoh pertama ya. Nih. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga ya. Ya, pertanyaan ketiga, maaf. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, ini. Ya, jadi prinsipnya sama dengan soal sebelumnya ya. 2 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 32. Jadi, ini kan sudah sederhana. Jadi, ini tidak perlu disederhanakan sisa ini ya. 32. Kita pikirkan 32 ini. Kita coba-coba hitung bisa tidak dirubah ke bilangan berpangkat yang basisnya 2. Kita coba-coba hitung, ternyata ada, yaitu 2 pangkat 5. Ya kan? Nah, kalau bentuknya seperti ini, basisnya sudah sama, berarti persoalan sudah selesai. Tinggal menarik kesimpulan ini. 2x kurang 1 sama dengan 5. Oke ya, kita selesaikan ini pelajaran SMP ini kan. Kita coba. Ini ruas kanan, jadi tambah. Kita selesaikan. 5 tambah 1, 6. 2x sama dengan 6, artinya x sama dengan 6/2. Atau x sama dengan 3. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya untuk soal pertanyaan ketiga soal 1, yaitu x sama dengan 3. Oke. Nah, inilah contoh pembahasan soal-soal penyelesaian eksponensial ya, yang menggunakan prinsip rumus yang pertama. Oke, baik, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ini agak beda ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat x tambah 2 pangkat x tambah 3 sama dengan 72. Oke, baik, kita selesaikan. Nah, ini ya prinsipnya ya, sama materi, mudah-mudahan masih diingat materi minggu-minggu lalu.
Ya, pertama kita pecahkan dulu ini. 2 pangkat X tambah 3 kita pisahkan. Prinsipnya ada di rumusnya yang lalu, silakan dibuka. Ya, eksponensial bentuk pangkat, sifat-sifat eksponensial. Nah, ini saya pisah ya. Jadi ini 2 pangkat X kali 2 pangkat 3 sama dengan 72. Jadi saya pisah dulu ini. Nah, lanjut. Nah, perhatikan 2X ya kan? Tambah 2X kali 2 pangkat 3. Ini selesaikan 2 pangkat 3 itu sudah tidak lain ini ya, 8. Nah, ini ya sifat distributif ini. 2 ini kan ada 1 sebenarnya di sini ya. Jadi 2 pangkat X kali 1. Nah, ini 2 keluar juga masuk sini. Kemudian 2 pangkat 3 8. Jadi sama dengan 2 pangkat X kali 1 tambah 8 sama dengan 72. Ya, sama di SMP itu ada soal seperti ini misalnya. 2X tambah 3X. Ya, hasilnya 5X karena 2 tambah 3 kan begitu. Ataukah misalkan X ditambah 3X. Ya kan? Nah, apa yang dijumlah? Satunya 1 tambah 3 4 berarti 4X. Nah, sama ini. Jadi 2 pangkat 3 8, ya kan? Oke. Jadi ini prinsipnya ini keluar ini, ada 1 di sini. Nah, ini jadi 1 ada 1 ditambah dengan ini 8. Ini 8 ini 2 pangkat 3 ya. Oke, sekarang kita sederhanakan lagi. 2 pangkat X sama dengan 9. 1 tambah 8 9. Nah, sama prinsipnya berarti saya dapat 2 pangkat X sama dengan 72 bagi 9. Ya kan, di SMP kan begitu. 72 bagi 9 itu kita bisa dapat 8. Nah, ini 2 pangkat X sama dengan 8. Nah, ini sama dengan soal yang pertama tadi, contoh 1. Jadi ini diselesaikan dengan contoh 1 kembali. 8, ini kan 2 pangkat X sudah sederhana. 8, ini kita rubah. 2 pangkat berapa menghasilkan 8? Nah, itu tidak lain adalah 2 pangkat 3. Jadi didapatlah kesimpulannya, yaitu X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk soal ini adalah X sama dengan 3. Nah, silakan disimak baik-baik ya pembahasannya. Ya, untuk soal yang kedua. Jadi perbedaannya itu ada di sini. Dia disederhanakan dulu sampai di sini. Ah, ini sudah kembali ke contoh 1 ini. Jadi ini cara contoh 1 ya. Di sini saja perbedaannya. Ya. Oke, inilah pembahasan soal contoh 3. Contoh 2. Oke, baik, kita lanjutkan ke pembahasan contoh soal 3 atau yang terakhir ya. Nah, seperti ini. Tentukan penyelesaian dari 7 pangkat X kurang 3 sama dengan 49. Dan 7 pangkat X tambah 3 sama dengan 343. Penyelesaian artinya apa? Kita diminta untuk soal 3 ini mencari nilai X-nya berapa dan nilai Y-nya berapa. Nah, itu maksudnya penyelesaian. Baik, kita jawab. Pertama ini ya, sama persis penyelesaian dengan contoh 1. 7 pangkat X kurang 3 sama dengan 49. Nah, basisnya di sini 7. Berarti kita rubah di sini. Kira-kira 7 pangkat berapa dapat 49? Ya, kita tahu bersama yaitu adalah 7 pangkat 2. Nah, sama ya, basisnya sudah sama. Langsung ambil kesimpulan. X kurang Y sama dengan 2. Oke. Kita beri nama ini persamaan 1. Oke, ini selesai dulu ya. Sekarang kita melangkah ke yang ini. Ya, kita selesaikan dengan cara yang sama. Ya, 7 pangkat X tambah 3 sama dengan 343. Sama. Kira-kira 7 pangkat berapa hasilnya 343? Yaitu 7 pangkat 3. Ya kan? 7 kali 7, 49 kali 7 lagi. Nah, hasilnya ini 343. Nah, prinsipnya sama. Sudah sama ya. Basis sudah sama. Jadi kesimpulannya X tambah Y sama dengan 3. Nah, kita sebut persamaan terakhir ini yaitu persamaan 2. Nah, biasanya saya kira di SMP pernah ya, jika ada 2 buah persamaan, iya, jika ada 2 buah persamaan diketahui, kemudian kita diminta untuk menentukan nilai-nilai variabelnya, biasanya menggunakan teknik eliminasi atau substitusi. Nah, atau digabung eliminasi substitusi. Ya, jadi silakan dibuka kembali materi-materi di SMP dulu. Oke, baik. Kita mulai eliminasi ya. Saya pakai teknik eliminasi. Variabel Y dulu saya mau eliminasi ya. Variabel Y berarti ini saya mau eliminasi pada persamaan 1, 2.
Oke, saya eliminasi karena variabel Y saya mau eliminasi dan tanda persamaan 1 dengan persamaan 2 Y-nya beda tanda minus dengan plus, otomatis supaya dia tereliminasi saya harus jumlahkan, iya kan? Min 1 tambah 1 kan 0. Eliminasi itu artinya menghilangkan ya. Oke, mengeliminir. Nah, berarti saya jumlah ya. Jadi X tambah X itu hasilnya 2X. 2 tambah 3 5. Berarti saya dapatlah X sama dengan 5/2. Nah, itu. Saya pakai eliminasi variabel Y. Nah, sekarang Pak X sudah ketemu. Sesuai permintaan soal penyelesaian berarti Y juga. Nah, sekarang saya cari Y. Saya pakai teknik eliminasi lagi, tapi yang saya eliminasi adalah variabel X ya. Saya hilangkan variabel X, berarti akan muncul variabel Y. Perhatikan. Nah, variabel X saya mau eliminasi. Perhatikan ya. X ini tandanya sama-sama plus. Nah, supaya dia tereliminasi, berarti saya harus gunakan operasi kurang ya. Jadi operasinya di sini tergantung kesamaannya ini. Kalau sama kurang, kalau beda tambah ya. Jadi saya kurang, X kurang X kan 0. Ah, habis nih kan. Sisa negatif Y dikurangi dikurangi Y itu artinya negatif 2Y. Nah, negatif 2Y. 2 dikurang 3 negatif 1 karena pengurangannya lebih besar. Nah, sehingga kita dapat Y sama dengan negatif 1 per negatif 2 atau sederhananya 1/2. Nah, jadi kesimpulannya adalah atau penyelesaiannya adalah X sama dengan 5/2 dan Y sama dengan 1/2. Oke. Nah, silakan disimak baik-baik pembahasan contoh 3 di sini, di mana perbedaan di antara kedua contoh sebelumnya. Nah, perbedaannya hanya di sini ya, tambahannya ya. Nah, ini eliminasi, ini pelajaran di tingkat SMP. Saya rasa sudah dipelajari dengan baik. Yang belum paham silahkan dibuka kembali. Nah, kalau ini ya pelajaran yang sekarang ya. Oke lah, baiklah anak-anakku sekalian, saya kira inilah pembahasan kita di pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dikerjakan soal-soal latihannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.